Selamat pagi, saudaraku pencinta renungan The Message. Pagi hari ini saya akan mengambil di dalam Lukas 19 ayat 41. Firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu bata pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudaraku, perkataan Tuhan ini diucapkan 40 tahun sebelum Yerusalem itu diremukkan oleh Jenderal Titus dari Roma. Yang di dalam Injil dikatakan bahwa tidak pernah ada penderitaan yang terjadi di Yerusalem sedahsyat itu. Sejarah mencatat bagaimana orang tua, orang muda, anak-anak, dan mayatnya itu semua tergeletak di jalan-jalan. Hal itu dilakukan oleh Kekaisaran Roma karena ada orang-orang Yahudi yang mau menyulut pemberontakan kepada Roma. Bait Allah yang sudah pernah rusak dan dibangun kembali sekitar tahun 16 sebelum Masehi ikut dirusak juga. Dan menurut mitosnya di bawah bait Allah itu terdapat emas, saudaraku. Maka mereka berusaha untuk bukan saja merubuhkan bait suci yang bisa dikatakan menjadi pusat persatuan bangsa Israel. Mereka hancurkan supaya bangsa Israel tidak punya simbol kebangsaan, atau bangsa Israel tidak punya ikatan nasionalisme. Tapi mereka juga menggali fondasi dengan harapan mereka bisa menemukan emas itu. Jadi 40 tahun sebelum peristiwa itu, tentu dengan marifat karunia dari Roh Allah, Yesus melihat peristiwa tersebut dan menangisinya. Jarang loh kita menemukan ayat seperti ini. Yesus menangisinya. Lalu Yesus berkata, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Itu kata Tuhan Yesus. Seandainya ya saudaraku, kalau bangsa Israel mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera hidup mereka saat itu, dan saat yang akan datang juga, maka bencana itu tidak akan pernah terjadi. Betul ya? Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Itu kalimat yang diucapkan. Kata mata di sini bukan mata jasmani, melainkan mata hati atau pengertian. Untuk mengerti hal-hal yang memang diilhami oleh Tuhan sebetulnya. Maka boleh saya simpulkan betapa pentingnya mata. Kita yang memiliki mata normal tidak pernah membayangkan betapa tragisnya orang yang tidak punya mata, atau orang yang bermasalah dengan matanya, atau orang yang dalam keadaan tidak bisa melihat atau buta hari ini. Tetapi yang lebih penting dari mata jasmani itu adalah mata hati kita, saudaraku. Orang tidak punya mata jasmani sulit hidup, tapi masih bisa ditanggulangi. Kalau masih punya telinga, masih punya indera yang lain, masih bisa ditanggulangi. Tapi kalau mata hati seseorang itu gelap, biarpun mata jasmaninya melek, saudaraku, telinganya bisa dengar, inderanya sempurna, semuanya akan sia-sia kalau mata hatinya gelap. Itulah sebabnya Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jadi kalau matamu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Itu kata Tuhan. Itu kata Tuhan Yesus. Kalau mata seseorang buta, dia perlu tongkat dan anjing untuk memimpin jalannya. Masih bisa. Betul ya? Apalagi sekarang kalau di jalan-jalan, di trotoar gitu ada bantuannya. Betul ya saudaraku, masih bisa jalan. Dan
dia tentu menyadari kebutaan mata jasmaninya, dia sadar bahwa dia butuh tuntunan itu. Tapi kalau mata hati, mata rohani seseorang gelap, dan seringkali mereka tidak menyadari bahwa mereka itu buta mata hatinya. Itu yang jadi masalah. Makanya firman Tuhan mengatakan betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang bisa memberi tahu, saudaraku. Jadi kalimat wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi penduduk Yerusalem sudah tidak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteranya. Dan Tuhan kemudian menegaskan, sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Saudaraku, kebutaan mata jasmani bisa terjadi atas orang-orang sakit yang prosesnya bertahap. Dari bisa melihat, kemudian jadi buram, menjadi sangat buram, kemudian setengah gelap, sampai akhirnya gelap total. Ternyata mata hati kita juga bisa begitu prosesnya. Kalau kita memang tidak serius sungguh-sungguh menjaganya. Jadi tidak sekaligus jadi gelap. Harus lewat proses juga mata hati kita menjadi gelap. Kejahatan manusia itu juga begitu. Dari berproses tambah lama tambah gelap. Sama dengan kesucian juga sama. Berproses. Lama-lama semakin suci. Ada orang yang makin suci sampai bukan tidak mau berbuat dosa, tapi memang sudah tidak bisa berbuat dosa. Sampai sudah tidak bisa kembali ke kodrat awalnya, kodrat dosa itu sudah nggak bisa lagi. Jadi tidak ada orang yang bisa beralasan saya tidak mengerti Tuhan kalau yang kulakukan salah. Oh, nggak bisa. Karena memang dirinya sendiri yang menolak dan mematikan dan menggelapkan mata hatinya. Membutakan mata hatinya. Oleh sebab itu, hati-hatilah dengan hidup. Ya, jangan seperti penduduk Yerusalem yang tidak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera mereka. Mata hati mereka gelap. Yang sampai di titik tertentu mereka berseru, salibkan dia, salibkan dia. Loh, coba loh saudaraku, jahat gak? Saat itu mereka sudah ada di titik tidak bisa balik, sudah terlalu gelap dan terlalu rusak orang-orang di Yerusalem itu. Sampai-sampai Tuhan Yesus dikatakan apa? Salibkan dia, salibkan dia. Maka jangan sampai hal ini terjadi atas hidup kita, mengerikan. Kita bisa pulang pergi gereja loh, kita bisa pelayanan loh, kita bisa ambil jabatan-jabatan rohani loh. Tapi lihat ya, kalau mata hatimu gelap ya, kamu salah respon ya, wah kamu jadi orang jahat yang sangat jahat. Jahat dari mulut, jahat dari hati, jahat dari tindakan, jahat dari respon apapun. Bahaya saudaraku. Suatu hari kita bisa berkata apa? Salibkan dia juga. Ngeri saudaraku. Betul. Maka jangan melawan Tuhan. Mungkin kita gak berkata, aku gak melawan Tuhan, aku ke gereja, aku melawan orang jahat saja. Tentu bisa saja. Tapi coba tanyakan, apakah langkah hidupmu dari jam ke jam, hari ke hari itu berkenan gak sama Tuhan? Coba kalau kamu sedang jengkel sama orang, sedang disakiti orang, responmu itu loh kelihatan. Gelap gak hatimu? Wah, kalau membabi buta mau balas itu kelihatan itu gelap hatinya. Saya selalu ajarkan kepada jemaat yang saya layani, kepada diri saya pribadi, diam aja deh, udah. Belajar untuk teduh, gak gaduh, gak ribut gitu loh. Orang mau apa udahlah saudaraku. Tenang. Itu kelihatan hatimu ke Tuhan gak? Kalau orang gelap hati, wah, firmannya udah lupa, firman Tuhan. Kalau pipi kanan ditampar, berikan pipi kiri, lupa dia. Pipi kanan ditampar, hajar itu orang, habisi. Kalau sekarang gak bisa menghabisi fisik, habisi sosmed, pakai sosial media. Tangannya yang bermain, menghabisi nama baik orang, menghabisi citra diri orang, menghabisi orang yang dia tidak suka. Wah, statusnya kelihatan. Maka hati-hati saudaraku. Jangan gelap hati. Karena
akan menghancurkan diri kita sendiri. Amin ya saudaraku. Maka tanyakan mulai hari ini kepada diri kita sendiri. Dari jam ke jam, hari ke hari, detik ke detik. Berkenan gak di hadapan Tuhan hidupku ini? Udah gak usah ribut nilai orang. Allah kamu, Allah dia, Allah situ, ini itu. Gak perlu. Nilai diri kita. Kita gak berhak kok menjudge orang lain. Itu urusannya Tuhan. Biar dia urusan sama Tuhan. Kalau dia munafik, dia urusan sama Tuhan. Bukan kita yang menilai. Karena kita tidak punya hak untuk menilai. Kenapa? Karena diri kita pun belum beres untuk dinilai Tuhan. Gitu loh saudaraku. Maka kita harus belajar untuk bagaimana di hadirat Tuhan setiap saat. Supaya kita tepat di mata Tuhan. Ya, pastikan mata rohani kita, mata hati kita terbuka lebar di hadapan Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kita melakukan sesuai di track Tuhan. Ya, selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.